Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dunia hobi. Sehat selalu untuk Anda semuanya, sukses selalu untuk Anda semuanya, semangat selalu untuk petani muda seluruh Indonesia. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita tanam melon pada siklus kedua, dan pada part video kedua ini adalah lanjutan dari bagian 1 tentang pengolahan tanah lahan janda ya. Jadi setelah melon lagi lah, ini melon ini siklusnya yang ketiga. Kebetulan pada hari ini pada bulan Januari tanggal 23. Baik rekan-rekan semuanya, pada bagian kedua ini saya coba akan bagikan info tentang bagaimana pemupukan dan pengolahan tanah. Baik, seperti part yang pertama kemarin, setelah mulsa dibuka, kemudian gulutan itu kita bongkar supaya terjemur, terkena paparan sinar matahari. Diharapkan jamur dan bakteri atau penyakit yang lain bisa berkurang dengan adanya sinar matahari. Baik, setelah dibongkar gulutan, kemudian seperti episode yang pertama kita berikan pupuk kandang. Pada saat itu saya memakai kohe kambing ya. Baik, langsung saja untuk pemupukan dasar kimia dan organik ini apa saja yang akan saya berikan ke media tanam ini pada siklus kedua ya di tahun ini. Baik, langsung saja. Baik rekan-rekan semuanya, untuk yang pertama, untuk populasi 1200 batang saya memakai SP36 sebanyak 1 sak atau 50 kilo. Kandungannya seperti yang tertera pada kemasan pupuk ini. Cukup 1 sak ataupun 50 kilo. Untuk selanjutnya saya memakai Vertipos ya, Vertipos dengan merek Pak Tani dengan kandungan seperti yang tertera pada kemasan pupuk. Ada beberapa bagian yang sama dengan SP36 ya. Baik, untuk selanjutnya saya memakai ZA seperti yang tertera. Ini mereknya Cap Kuda dengan kandungan seperti itu. Untuk ZA ini saya pergunakan 1 sak ataupun 50 kilo. Mohon maaf, untuk ZA saya pergunakan setengah sak ya, kurang lebih 25 kilo. Kemudian yang ini tadi 1 sak 50 kilo. Kemudian SP36 ini 1 sak 50 kilo. Kemudian kemarin saya campurkan dengan Ponska sebanyak 25 kilo ya untuk kimia dasarnya ya. Nah, kemudian untuk tambahan yang lain saya aplikasikan, yaitu untuk dolomit ataupun kapur itu sebanyak 6 sak ya, 6 sak kecil-kecil itu 6 sak kurang lebih 25 kilo per sak, jadi kurang lebihnya 1 kintal setengah ya, 1 kintal setengah untuk dolomit. Kemudian saya mempergunakan Trichoderma sebanyak 4 bungkus ya, Trichoderma 4 bungkus untuk menanggulangi beberapa jamur pada media tanam kita. Baik, langsung saja kita ke lahan. Baik rekan-rekan semuanya, pupuk yang seperti saya sebutkan di awal tadi kita aduk, kemudian kita tebarkan merata ke seluruh gulutan ya, ke seluruh gulutan. Nanti kita coba buka. Sementara untuk 1 gulut ini 2 ember besar ya, 2 ember besar.
Maksudnya apa? Biar merata. Nanti ketika sisa kita tambahkan kembali dengan dibagi adil antar gulutan tersebut. Baik rekan-rekan semuanya, setelah diadakan penebaran pupuk dasar tadi, kemudian untuk media kita tutup ya. Kita tutup. Oh ya rekan-rekan, setelah kemarin setelah ditebar pupuk dasar itu, kemudian saya timbun dan saya bentuk gulutan sedemikian rupa seperti semula. Kemudian saya semprotkan E4 dengan asam humat ya. E4-nya itu kurang lebih 2 botol, dan asam humatnya kurang lebih sekitar 4 kemasan itu ya, 4 kemasan. Kemudian saya campurkan tetes dan sulfur cair ya, sulfur cair seperti yang saya buat itu sebanyak 2 liter. Nah kemudian yang saya sebutkan tadi itu saya tambahkan air. Saya tambahkan air kurang lebih 200 liter. Kemudian setelah 1 malam kemudian saya ambil. Jadi gulutan ini setelah kita timbun sebelum kita tutup mulsa ini ya, kita semprotkan ke lahan yang sudah kita pupuk dasar, terus kita bentuk gulutan, kemudian kita semprotkan di atasnya. Baik, kita langsung ke ramuan yang kita buat. Nah baik rekan-rekan semuanya, nah inilah ramuan yang saya sebutkan tadi. Di sini berisi adalah E4, asam humat, dan larutan sulfur sebanyak 2 liter ya. Kemudian saya campurkan air 200 liter, kemudian saya diamkan semalam. Terus kemudian saya semprotkan untuk pergulutnya ini kurang lebih 1 tangki ya, 1 tangki 16 liter ya. 1 tangki 16 liter. Nah kita semprotkan ke lahan yang tadi sudah kita timbun. Selanjutnya kita tutup ya, kita tutup dengan mulsa. Kita tutup dengan mulsa seperti ini. Harapannya apa? Supaya pupuk yang di dasar yang kita tebar dan dolomit serta segala macam yang kita berikan di sini supaya menyatu dengan media tanam kita. Itu rekan-rekan semuanya ya. Baik, sementara seperti itu untuk pembentukan lahan janda ataupun bekas melon. Kita tanam melon lagi sambil kita menunggu semaian yang sudah kita semai. Nanti kita ke persemaian. Ini kita sambil menah-menahin ini ya, menah-menahin tambang ataupun kawat. Kebetulan kemarin itu yang atas ini kawatnya nggak sesuai harapan ya. Ini sudah saya ganti dengan yang lebih besar, ukuran 14. Itu rekan-rekan saya infokan lebih baik kalau nanam melon seperti ini ya, biar nggak ribet ya. Sekali pasang ini bisa tahan sampai 2 tahun ya, kalau yang besar seperti ini ya. Seperti ini. Untuk yang bawah ini boleh dikawat juga. Kalau yang bawah sendiri itu sebagai ikatan tali tambang ini boleh menggunakan tambang ukuran seperti itu ya. Seperti itu boleh untuk yang paling bawah. Karena untuk paling bawah itu kan terkadang nanti kita untuk membuka mulsa ini, kita untuk menyelipkan mulsa supaya kita mudah mengolah tanahnya. Baik, nanti apa saja selanjutnya yang akan saya lakukan adalah tinggal penyeterilan lahan ya. Kita sterilkan lahan, nanti apa saja yang saya gunakan nanti akan saya berikan pada video part ketiga. Baik rekan-rekan semuanya, kita langsung nanti menuju ke persemaian ya. Oh ya, informasi untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin rekan-rekan semuanya banyak yang merasa bingung ya tentang trichoderma untuk aplikasinya.
ada yang di YouTube itu harus dihidupkan dulu dengan E4. Itu boleh-boleh saja rekan-rekan semuanya, bagus. Cuman kalau untuk seperti kita yang kesibukannya banyak, itu sepertinya apa ya, memakan banyak waktu ya. Jadi kalau saya trichoderma saya campurkan ke pupuk dasar tadi ya. Logikanya begini rekan-rekan semuanya. Trichoderma itu dengan dicampur dengan tetes itu maksudnya agar jamur yang trichoderma itu biar hidup ya, maksudnya untuk biar banyak gitu ya, biar memecah gitu ya maksudnya. Tapi logikanya begini rekan-rekan, kalau menurut saya ya, ini teori saya ini sangat sederhana. Untuk makanan jamur trichoderma itu kan ada glukosa ya, seperti campur tetes ataupun gula, itu kan glukosa gula ya. Oke. Tuhan itu maha bijaksana, maha pintar ya. Kita tidak ada satu orang pun ataupun benda apapun yang mampu mengalahkan Tuhan gitu ya. Jadi begini teman-teman, di tanah media kita ini sebenarnya untuk kandungan zat-zatnya ini sudah komplit. Jadi Tuhan itu memberikan tanah ini sudah komplit zatnya ya. Karena pemakaian yang berulang-ulang dengan ada yang salah, ada yang benar seperti itu, ada beberapa unsur yang memang berkurang. Tapi unsur itu tetap ada di tanah. Nah, seperti itu rekan-rekan. Maksud saya, di tanah ini juga ada glukosa, ada sulfur, ada fosfat, dan semua zat yang diperlukan tanaman untuk nutrisi tanaman itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, arah pembicaraan saya, di tanah ini sudah ada glukosanya juga, walaupun entah berapa persen ya. Jadi menurut logika saya, untuk trichoderma itu lebih baik ditebarkan bersama dengan pupuk seperti tadi ya, seperti tadi dengan sulfur, seperti itu dengan SP, dengan ZA. Nanti dengan sendirinya, dengan ditutup seperti ini hangat, nanti si trichoderma itu akan berkembang dengan sendirinya. Sampai di sini saya harap rekan-rekan bisa memahami teori-teori yang sederhana dan agak ngawur ini ya. Ini sudah saya pakai berulang-ulang dan ternyata efektif. Nah, seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan semuanya, kita langsung ke persemaian. Baik rekan-rekan semuanya, sekarang kita pada persemaian ataupun cara-cara sederhana saya. Baik, langsung saja, media apa saja yang saya pergunakan untuk menyemai. Yang pertama saya mempergunakan adalah abu sekam, karena di tempat saya ini sangat mudah ya untuk mencari abu sekam dari pabrik Open Gabah, seperti itu ya. Kemudian abu sekam ini saya campurkan dengan dolomit ya. Dolomitnya ya dikira-kira saja ya. Mungkin kalau ini tadinya 1 karung ya saya buat ya. 1 karung ini dengan campuran adalah abu sekam itu 1 arko sorong itu 1 arko. Kemudian saya berikan kohe kambing yang sudah hancur itu ya, sudah debu itu sebanyak 2 ember kecil ya, 2 ember kecil. Kemudian dolomitnya saya berikan setengah ember kecil, setengah ember kecil itu. Terus kemudian saya campurkan juga asam humat kurang lebih dalam 1 wadah itu saya ambil kurang lebih sekitaran 10 sendok ya, 10 sendok makan. Terus kemudian saya campurkan furadan ya, furadan ataupun nematoda. Kemudian saya aduk jadi satu. Kemudian saya simpan di karung ini, saya diamkan kurang lebih 3 malam. Setelah 3 malam kemudian saya taruh di media potray ini. Kita padatkan ya, kita padatkan. Setelah padat kita susun, kita tumpuk, kita bungkus dengan kita tutupin dengan karung, lalu kita siram, kita basahin gitu ya, kita basahin. Kemudian kita diamkan 1 malam. Setelah 1 malam baru mulai kita semai benih kita.
Baik, bagaimana cara-cara saya untuk menyemai si biji melon itu ya? Langsung saja. Baik rekan-rekan semuanya, untuk penyemaian melon ini lain orang lain cara, lain orang lain juga logikanya, lain orang lain pula kebiasaannya juga lain orang. Pasti banyak yang menggunakan cara-cara yang lebih intensif, ada juga yang mengambil cara-cara yang pintas. Baik rekan-rekan semuanya, untuk seperti saya ini saya pergunakan dengan cara yang pintas. Yang pertama, si biji melon itu saya rendam pagi ya, pagi kurang lebih jam 8. Kemudian sore sepulang dari saya bekerja di sawah, saya tiriskan, kemudian saya bungkus dengan kain basah. Oke, catatan untuk kainnya itu harus bersih ya, jangan yang mengandung garam. Nah, kalau mengandung garam atau itu kan nanti bisa menyebabkan pembusukan ya. Baik, setelah ditiriskan kita simpan dengan kain, lalu kita simpan semalam. Besoknya pagi langsung kita pindah ke media. Jadi untuk benih saya itu belum berkecambah ya, belum berkecambah, lalu kita masukkan ke media potray. Kita tusukkan saja ya, nggak perlu dilubangin ya. Jadi kita ambil seperti ini. Cara menanamnya seperti apa, cara menancapkan benihnya seperti apa ya, dengan menancapkan yang bagian runcing ini kita tancapkan ke media tanam di potray ya, yang bagian runcing ya. Mohon maaf ini kurang jelas ya. Ini kan ada yang bagian tumpul, ada bagian yang runcing ya. Nah seperti ini. Nah itu yang bagian runcing itu kita tusukkan ke media tanam kita ya, yang bagian runcing ya. Karena nanti yang pecah itu yang bagian runcing itu yang akan keluar akar. Oke, seperti itu. Kemudian setelah ditancapkan, kita tambahkan lagi media tanam itu kita taburkan secara merata untuk menutupi biji yang sudah kita tancapkan. Seperti itu. Kemudian baik, kemudian kita susun pada rak seperti ini. Rak saya sangat pendek ya. Kita susun di rak, potrainya kita susun secara merata seperti ini. Kemudian kita tutup dengan terpal ya, kita tutup dengan terpal supaya terjaga kehangatannya, sehingganya cepat berkecambah seperti itu rekan-rekan ya. Diusahakan untuk tutupnya ini yang gelap, cuman yang bisa sirkulasi udaranya bisa ini ya, bagus ya. Jadi jangan pakai sesuatu terpal tambah ataupun plastik bening. Nah, itu seperti itu. Jadi usahakan yang sederhana sajalah dengan terpal biasa seperti ini. Baik rekan-rekan semuanya, setelah kita peram seperti ini, nanti kurang lebih 2 malam itu biasanya sudah mulai muncul si tumbuhan melon itu sudah mulai muncul seperti itu ya rekan-rekan. Coba kita cek yang di sana. Baik rekan-rekan semuanya, seperti ini contohnya ya. Saya coba zoom ya, bisa nggak ya? Nah seperti itu. Nah ini baru kurang lebih 1 malam ya rekan-rekan semuanya ya. Nah di sini sudah juga mulai muncul ya, mulai keluar untuk berkecambahnya. Oke rekan-rekan semuanya, seperti ini kurang lebih tempat persemaian saya. Sepertinya sangat sederhana ya. Baik rekan-rekan semuanya, mungkin rekan-rekan semuanya bertanya-tanya kapan waktunya dibuka ya. Kapan waktunya si terpal ini dibuka setelah biji-biji berkecambah. Jadi seperti
persemen saya ini untuk rekan-rekan semuanya, usahakan ketika sudah berkecambah kurang lebih 70-80% mulai muncul kecambah, rekan-rekan boleh membuka terpal ini. Nah, seperti itu. Membuka terpal supaya si kecambah tadi terkena sedikit sinar, sehingga nanti pertumbuhannya bisa kaku ya, ataupun hijau, jadi tidak putih dan tidak panjang seperti itu ya, biar apa ya, kalau bahasa kerennya biar proporsional seperti itu ya. Seperti itu rekan-rekan. Oh ya rekan-rekan semuanya, nanti setelah dibuka terpal seling 1 malam ataupun 2 hari, usahakan melepas biji yang sudah muncul tadi, muncul di cambah tadi sudah naik seperti itu. Usahakan kulitnya itu dibuang ya rekan-rekan semuanya ya. Baik, dibuang supaya untuk menyerentakkan pertumbuhannya seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan, kira-kira seperti ini. Ketika sudah mulai muncul seperti ini kulit biji melon ini seyogyanya dibuang ya, ini kulit ininya ya, kita buang nanti di potret itu kita buang, kita lepas seperti itu. Nah seperti ini. Nah, kemudian agar supaya pertumbuhannya serentak ya, seperti ini ya. Baik rekan-rekan, sebelum saya akhiri bagian kedua ini, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan rekan-rekan semuanya tentang persemaian. Rekan-rekan semuanya, di antara cara penyemaian itu ada beberapa di YouTube ataupun dimanapun itu ada yang direndam kemudian diperam sampai dia berkecambah, kemudian baru dipindah ke potrai sebelum akhirnya dipindah ke lahan tanam. Rekan-rekan semuanya, menurut hemat saya, ketika biji melon itu kita semai, kita kecambahkan, itu akan muncul putih seperti itu ya, biji mulai pecah. Nah itu kondisinya amat sangat sensitif dan amat sangat rentan ya, kesentuh sedikit aja bisa patah nanti akar putihnya itu ya. Menurut saya seperti ini rekan-rekan. Jika untuk persemaian itu dia sudah berkecambah, itu tentunya di potret itu harus kita lubangin dulu ya. Nah itu makan tenaga. Kemudian saat meletakkan biji yang sudah tumbuh, sudah keluar akar putih itu, tentunya harus sangat hati-hati rekan-rekan semuanya. Karena pada media tanam itu, media semai itu kan ada yang pakai kokopit, ada yang pakai seperti saya. Itu kalau tersentuh sedikit saja dengan media tanam ataupun setelah masuk lubang kemudian kita timbun, kita taburkan di atasnya, itu tidak menutup kemungkinan pada akar putih yang sudah muncul itu bisa patah. Nah seperti itu. Jadi nanti akan ada banyak kegagalan, akan ada masalah seperti itu ya. Memang dalam satu benih melon itu, dalam satu wadah itu ya wajar kalau ada beberapa yang tidak tumbuh seperti itu ya. Itu kan semuanya Tuhan yang ngatur ya. Seperti itu baik rekan-rekan. Seperti itu menurut logika saya. Jadi kenapa saya memilih dengan saya peram semalam sebelum keluar akar putih kecil sudah saya tancapkan ke media potrai. Alasan saya seperti itu. Karena saya dulu pernah peram, kemudian sudah berkecambah kecil-kecil itu ya, sudah keluar calon akar yang putih itu, kemudian saya masukkan ke potrai yang sudah saya lubangi, saya masukkan, terus saya berikan, saya tutup dengan media lagi. Ternyata banyak yang tumbuhnya itu tidak terlalu cepat ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya kurang kokoh. Jadi kalau kita tanam dari bijinya yang belum keluar akar, dia akan terperam sendiri berdasarkan waktu yang normal itu
si tumbuhnya itu nanti akan muncul dengan sangat proporsional gitu ya. Maksudnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ini ya, bagus gitu loh, besar gitu ya. Sementara yang disemai dengan dikecambah dulu, biasanya dia akan cenderung lebih kecil karena kayak seperti instan seperti itu ya, menurut saya seperti itu ya. Saya pernah mencoba yang seperti itu juga, dan akhirnya saya ambil kesimpulan memang yang seperti ini contohnya ya. Nah, dia akan seperti ini tumbuhnya, terlalu cepat ya. Tapi kalau kita tanamnya dengan biji yang belum tumbuh akar, pertumbuhannya akan kekar ya, akan kekar seperti ini. Nah, seperti ini, kekar seperti itu ya. Sementara yang kita kecambah biasanya akan mengecil seperti ini dulu. Ya tetap besar, cuman dia biasanya tinggi seperti itu ya. Menurut saya yang bagus itu benih melon itu ketika disemai itu pendek, besar dan kokoh, tebal seperti itu. Jadi ketika kita pindah ke lahan tanam, misalkan pagi itu terkena sinar agak terik sedikit, dia tahan. Beda dengan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Baik rekan-rekan semuanya, untuk persemaian monggo silahkan rekan-rekan berinovasi sendiri. Ambil cara yang paling mudah, cara yang paling ringan, tidak memakan waktu dan biaya. Saya serahkan untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan video siklus kedua, part kedua ini bisa menjadi suatu gambaran untuk pertimbangan rekan-rekan untuk berbudidaya melon ataupun hortikultur yang lain. Baik rekan-rekan, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda, sukses selalu untuk Anda, semangat selalu dalam dunia pertanian. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan videokan mungkin nanti pada pemindah tanaman ya, pemindah tanaman ke media, ataupun nanti proses penyetirilan lahan menggunakan H2O2 seperti itu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.